Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Senin tanggal 20 Maret 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market ETC USDT, BTC USDT, kemudian Nasdaq 100, serta crude oil. Seperti apa dari 4 market saat ini? Untuk minggu ini langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly. Secara keseluruhan kalau kita perhatikan pergerakan di time frame weekly ya, di mana di minggu terakhir kemarin ya terjadi pembentukan impulsif bullish dari terbentuknya inverted hammer. Maksud saya bullish hammer ya, yang menunjukkan potensi penguatan dorongan buyer dari titik terendah terakhir di kisaran 16.12. Kemudian membentuk candle hammer dan minggu berikutnya dimakan oleh candle impulsif bullish. Artinya di sini menunjukkan potensi penguatan atau tren besar adalah naik. Ini posisinya, jadi minggu ini menurut saya, gambaran saya ETC USDT masih dalam potensi kenaikan. Sekarang kita lihat di time frame daily. Nah, di time frame daily Anda bisa lihat ya. Sebelumnya kalau kita perhatikan area daripada imbalance dan order block di sini direspon ya. Ada respon, ada posisi hammer, kemudian ada bullish engulfing menunjukkan potensi kenaikan dan sempat terjadi penurunan, dan area imbalance dari posisi bullish engulfing ini direspon juga dan kemudian berlanjut naik. Tapi body candle Anda perhatikan ini, hati-hati, pastinya ada koreksi ya, nggak mungkin dia akan bergerak seperti penggaris gitu ya, bergerak lurus gitu. Artinya setelah pergerakan impulsif, korektif, impulsif, tentunya pasti ada korektif. Secara body candle di sini ada impulsif bullish yang bodinya cukup besar, volumenya besar, semakin ke atas semakin mengecil. Dan tentunya hari ini nanti akan kita lihat apakah akan membentuk bearish engulfing atau masih membentuk impulsif bullish ataupun doji. Karena kalau kita perhatikan candle sebelumnya di sini ada inverted hammer. Oke, kita tandain dulu inverted hammer ini dari posisi opennya ya di sini. Ini ada open bulls ya, ini ada open bulls. Artinya jika mana terjadi open bulls di wilayah tersebut ya di kisaran 20.77 dan time frame ini ya, time frame daily candlenya break di bawah area open 20.77, ada bearish engulfing, maka menunjukkan potensi koreksi karena posisinya ini kan naik, jadi turun hanya untuk koreksi. Oke, sekarang kita lihat di time frame yang lebih kecil yaitu time frame 4 jam. Adakah momentum di area sini? Nah, sederhananya di time frame 4 jam saya akan tarik Fibonacci retracement. Menurut saya area yang valid adalah di area 17.99 sampai dengan 22.55. Kita lihat karena posisi terakhir di sini ada pembentukan bearish engulfing. Artinya ada penurunan dan tentunya menguji kuat wilayah low terakhir di posisi ini. Kita tarik dulu menggunakan Fibonacci retracement ya, untuk kita mengetahui target area koreksinya sampai area berapa, untuk kita jadikan acuan sampai dengan level tertingginya ini. Oke, kita masukkan angkanya dulu. Oke, kita menggunakan yang 88,3%. Artinya area sini tepat berada di area demand ya, ada order block dan tepat di area extreme probability ya, dan kemudian ada golden level, dan ini akan menjadikan titik uji pertama karena di sini ada rally base rally. Oke, kita tandain dulu. Yang pertama adalah area rally base rally, ini berada di bawah area golden level ya, kita tandain dulu area ini karena menurut saya area rally base rally ini bisa menjadikan acuan dalam arti ada potensi dorongan buyer di wilayah ini ya, ada dorongan buyer di wilayah ini, kita tandain dulu. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang di bawah juga ada area order block ya, ini ada area order block tepat di bawah area rally base rally. Kita tandain dulu, ini ada area order block time frame 4 jam. Oke, mekanismenya seperti apa? Ya, kita lihat dulu time frame 1 jam. Yang tentunya dengan adanya ini adalah tren naik ya. Saya akan menunggu konfirmasi bahwasanya terjadi buy ketika ada koreksi penurunan. Caranya seperti ini, kita cek dulu. Ini area rally base rally ya. Ternyata dalam area rally base rally itu ada area order block yang menunjukkan potensi ya di area sini. Nih, ada order block, ini juga ada area order block, maka menurut saya area ini akan berpotensi kuat untuk target buy ya, pastinya setelah ada konfirmasi ya sampai area ini. Saya tandain dulu. Oke. Setelah ada konfirmasi baik itu candlestick pattern ya, baik itu bullish engulfing, bullish pin bar,
3 inset up ya kan. Nah, itu akan menunjukkan potensi penguatan atau struktur yang membentuk pergerakan naik. Selain itu kita bisa ukur dari pembentukan ini kan membentuk seperti ini impulsif gelombang impulsif bearish ya. Kemudian ini membentuk korektif kalau kita ukur dari level tertingginya sampai swing terakhir ke bawah untuk kita lihat target ke bawahnya sampai area berapa. Sementara ini high-nya adalah wilayah ini. Oke, tepat berada di area golden level ya. Ternyata di 61,8% atau di 19,73 memberikan dampak informasi koreksinya hingga wilayah tersebut. Make sense? Ya, di wilayah itu ya menurut saya gambaran saya hanya fokus untuk mencari zona buy ya, karena kita ngikutin tren aja karena ini trennya naik. Artinya saya akan menunggu potensi ini dia koreksi dulu minimal mendekati area rally base rally ya. Di area ini tinggal tunggu konfirmasi nantinya. Kalau di posisi ini ya ada potensi pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar, bisa buy setelah ada single pattern, double pattern atau triple pattern, maka menunjukkan potensi kenaikan dan menguji sekali lagi wilayah high weekly-nya. Ini kondisinya untuk market ETC USDT. Sekarang kita berlanjut di market BTC USD. Kita lihat di time frame weekly. Ya, tren besar masih dalam potensi kenaikan. Ya, ini tren besar masih dalam posisi bullish karena kalau kita perhatikan di candle terakhir ya, bahkan di minggu sebelumnya di sini ada hammer ya atau bullish pin bar. Dikonfirmasi dimakan oleh candle warna hijau, impulsif bullish yang sangat kuat. Ini adalah buyer momentum yang sangat tinggi ya, membentuk impulsif bullish yang sangat besar. Ini menunjukkan potensi kenaikan berlanjut. Tentunya ini akan menunjukkan beberapa minggu ke depan ya, atau minggu ini masih dalam potensi kenaikan. Tinggal kita mencari area yang menunjukkan potensi koreksi untuk target kita untuk bisa mengambil posisi buy ya, setelah ada konfirmasi baik single pattern, double pattern atau triple pattern atau struktur yang membentuk kenaikan. Oke, sekarang kita lihat di time frame daily. Ya, di time frame daily secara keseluruhan sebentar ya, kalau kita perhatikan posisi terakhir di sini yang menjadikan key supportnya ya, atau key support yang valid posisinya ada di 23.896.95. Artinya saya hanya memperhatikan posisi terdekatnya aja dari posisi yang high sampai dengan low. Tapi ini masih belum ada konfirmasi ya, karena kalau kita perhatikan di sini ternyata ada bullish engulfing menunjukkan tekanan bullish yang meneruskan ya kenaikan dari pembentukan bullish engulfing ini, kecuali ada pattern pembentukan turun dan break di bawah area open bulls yang ini untuk daily ya. Contoh hari ini ternyata berhasil break di bawah opennya, yaitu di kisaran 626.90749. Kita masukkan angkanya dulu. Angkanya tadi berapa ini? 26.90749 ya. 20749. Kita masukkan angkanya dulu. 907, salah. 907. Ya, seperti ini. Oke ya, jadi itu menjadikan open bulls ya, itu menjadikan open bulls. Artinya kalau ada candle bearish turun hingga break di bawah 26.907.49, maka akan terjadi koreksi yang cukup signifikan. Tapi untuk saat ini masih dalam posisi pergerakan daily ya. Ada sesi Asia terjadi penurunan, tapi kalau terbagi dua itu bisa juga. Contoh hari Senin dia candle turun, kemudian hari Selasa dia turun lagi, break di bawah candle bullish engulfing, maka di situ akan menunjukkan koreksi yang cukup signifikan. Itu yang perlu dicatat ya untuk informasi di time frame daily. Sekarang kita lihat di time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam ternyata ada sedikit ya, ada sedikit karena ini belum selesai. Time frame 4 jam nanti akan berganti lagi pukul 11 siang ya, pukul 11 siang. Di sini kalau membentuk 3 inside down, di mana di sini ada mother bar, inside bar dan impulsive bearish, maka saya akan katakan akan terjadi penurunan, pastinya akan menuju target breakout-nya adalah wilayah ini. Kita tandain dulu, ini menjadikan target breakout-nya ya. Ini menjadikan target breakout hari ini di wilayah tersebut ya, kurang lebih di kisaran antara 26.585.71. Sebelumnya kenaikan di sini sudah terjadi breakout structure ya, artinya akan ada penerusan kenaikan hingga ini terjadi koreksi baru kita buy, maksudnya seperti itu. Oke, sekarang kita tarik dulu Fibonacci retracement dari titik
key supportnya sampai ini sementara ya. Kalau dia menguat lagi nanti kita geser lagi aja untuk update-nya. Ini untuk sementara kita masukkan angkanya dulu dari key support sampai dengan high weekly ya. Kita mendapatkan golden level sampai area 78,6 sampai 88,3 yaitu di 24.417.09 sampai dengan 24.853.46. Sekarang kita turunkan dulu di time frame 1 jam. Oke, kita lihat time frame 1 jam. Adakah momentum yang perlu kita ambil di posisi ini ya? Sebentar, saya melihatnya area berikutnya. Bentar ya, ini ada area demand tentunya ya, ada area demand. Saya akan melihat posisi daripada pergerakan ini. Saya lebih baik menunggu area target breakout dulu ya, di breakout di area tersebut, dan kemudian saya pantau dulu area golden levelnya. Ini menjadikan titik pemantauan. Ya, pantau wilayah ini sebentar. Ini zona pantaunya. Ini adalah area golden level. Kemudian saya akan pantau dulu wilayah ini. Kalau ada potensi pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar, maka bisa buy. Tapi kalau masih impulsif bullish, hati-hati ya. Ini jangan zona pantau kita. Oke, wilayah tersebut dan target untuk buy bisa di area sini. Extreme probability, tapi tentunya ketika ada pembentukan pattern terjadi ya, baik single pattern, double pattern atau triple pattern. Oke, kita lihat areanya. Ini adalah wilayah zona buy ya, setelah ada pattern terbentuk. Tapi kalau belum ada pattern terbentuk, bukan termasuk untuk kita bisa buy di wilayah tersebut ya. Oke, kondisinya seperti ini. Jadi kalau saya gambarkan skenarionya, saya akan tunggu sampai dia breakout ya, menuju area golden level. Minimal pantau wilayah itu dulu yang pertama. Kalau masih ada potensi impulsif bearish, maka akan ke sini ya. Tapi kalau di sini sudah ada bullish engulfing, bullish pin bar, maka akan menguji sekali lagi menuju area high weekly-nya untuk menjadikan posisi breakout structure. Nah, seperti ini untuk market BTC USDT. Oke, kita berlanjut di Nasdaq 100. Kita lihat time frame weekly. Nasdaq 100 tren masih dalam potensi kenaikan. Ada bullish engulfing dari pembentukan area korektif ya. Ini ada bullish engulfing ya. Ada bullish engulfing, candle merah dimakan oleh candle hijau. Dorongan buyernya sangat kuat. Oke, jadi menurut saya minggu ini kecenderungan untuk market Nasdaq 100 masih dalam potensi kenaikan. Sekarang kita tinggal cari tahu time frame daily dulu ya. Time frame daily terakhir hari Jumat membentuk long legs doji ya. Ini ada long legs doji. Ya, tentunya wajar ya ketika dia sudah terjadi breakout structure. Ini ada breakout structure ya, ini high valid yang di breakout, ini terjadi breakout structure. Artinya ketika ada breakout structure, maka ada kecenderungan market akan meneruskan kenaikan, tapi ya masih ada tapinya, tapi akan ada koreksi dulu. Ya, jadi masih ada koreksi dulu. Ya, seperti ini, area tersebut sudah ada breakout structure. Tinggal kita cari tahu untuk target koreksinya sampai area berapa untuk target buy, karena tren besar adalah naik. Oke, sekarang kita lihat time frame 4 jam dulu ya. Kita lihat dulu time frame 4 jam. Ya, saya mendapatkan informasi dari sini. Menurut saya hal yang perlu kita perhatikan pertama adalah area ini. Ya, di sini ada area demand, ini demand juga. Tapi swing terakhir posisinya ya, menurut saya area ini yang harus wajib di breakout dulu. Ya, ini di breakout. Ya, setelah ini breakout maka menuju area yang lebih rendah. Maksud saya seperti itu. Ini menjadikan target breakoutnya ya, wilayah tersebut. Oke, ini yang bisa kita lihat di time frame 4 jam ya. Tapi kita tarik dulu Fibonacci sementara ya, dari posisi struktur yang ada di atas ini ya, di high weekly. Kita lihat dulu posisi ini. Minimal kita akan tahu dulu area golden level sama extreme probability-nya. Oke, wilayah tersebut. Sekarang kita turunkan dulu di time frame yang lebih kecil. Kita turunkan dulu time frame 1 jam. Untuk skenarionya hari ini ya, saya mendapatkan ada area order block ya di bawah daripada target breakout, maka ini menjadikan target saya. Ini menjadikan target saya dulu. Saya taruh di sini. Ini adalah target buy setelah ada pembentukan pattern terjadi, baik single pattern, double pattern atau triple pattern. Ini saya hapus dulu lah, ini terlalu banyak garis-garis nih. Ya, kita hapus dulu. Nah, seperti ini ya. Artinya ini ada order block
Sebentar, kita masukkan dulu angkanya. Jadi sini adalah target untuk saya buy ya. Target buy dengan konfirmasi jelas ya. Ini adalah zona buy saya. Karena syaratnya harus ambil swing dulu terakhir, baru area ini saya jadikan acuan ya, wilayah ini, yaitu berkisaran antara 12.058.24 sampai dengan 12.148.14. Minimal sampai area situ dulu ya untuk saya lihat ya. Posisinya ini saya fokus untuk dia akan turun sampai sini dulu, breakout area ini yaitu di kisaran 12.191.22 menuju wilayah ini ya, minimal high monthly sebelumnya ya menjadikan retest, yaitu berkisaran antara 12.089.77 ya. Itu kalau dari area ini. Dan targetnya tentunya sampai dengan high weekly. Ya, targetnya sampai dengan sana, yaitu di kisaran 12.680.87. Oke ya, ini gambaran dari market Nasdaq 100 ya. Sekarang kita lihat crude oil. Kita lihat di time frame weekly. Ini menarik sekali ya. Akhirnya crude oil sudah terjadi breakout structure ya. Dari low terakhir ya, di sini resistennya 70.065 itu menjadikan support, key support ya, terkuatnya. Ya, artinya memang tren besarnya adalah turun, tapi di area ini sudah terjadi breakout structure ya. Ini menarik sekali. Ini udah, area ini sudah terjadi breakout structure, maka akan ada penerusan penurunan untuk market USD oil ya. Tapi saya masih melihatnya pasti ada koreksi, nggak mungkin kalau seperti garis lurus ya. Ketika ada pergerakan impulsif seperti ini, gelombang impulsif, pasti ada gelombang korektif, impulsif kembali. Oke, tinggal kita sekarang fokus untuk mencari titik sell di USDT oil ya. USD oil sebentar. Nah, di time frame daily di sini memang ada drop base drop ya. Ini ada drop base drop. Ini potensi juga. Apakah sekuat itu kenaikannya? Ya bisa aja terjadi gitu loh. Sebelum-sebelumnya kan Anda bisa lihat tuh penurunannya ya cukup signifikan loh sampai area situ. Nah, di sini saya tandain dulu. Ini menjadikan area drop base drop ya untuk time frame daily. Itu dulu yang bisa kita lihat karena di atasnya masih ada bearish engulfing ya di sini. Tapi menurut saya area yang akan koreksi ya minimal biasanya itu di area resisten become support. Tapi kita minimal cari tahu dulu lah informasi yang lebih valid. Oke, di time frame daily ya saya melihatnya posisinya ini sebentar. Ya, kecenderungannya ya ini harusnya dia akan breakout di wilayah area ini dulu ya. Breakout menuju ke posisi area low monthly sebelumnya nih, posisi ini. Oke, sebentar saya coba cari tahu lagi di time frame yang lebih kecil 1 jam untuk melihat swing terjadi. Nah, oke, saya tarik Fibonacci dulu aja ya. Saya tarik Fibonacci dulu dari high yang ini ya, key resisten. Saya tarik seperti ini sampai dengan area low weekly-nya. Nah, seperti ini. Ya, ternyata area drop base drop itu tepat berada di area golden level ya, tepat berada di area situ. Saya melihatnya ini sebelum terjadi saat ini kan dari turun ini minimal dia break di sini dulu. Oke, dia akan breakout di area ini dulu. Ini wajib di breakout posisi ini ya. Ini wajib di breakout dulu. Target breakout wilayah situ ya. Setelah itu terjadi breakout, maka saya akan menunggu minimal wilayah swing terakhirnya adalah ini ya. Ini ada posisi area sebentar saya perbesar aja sampai area sini ya. Oke, ini adalah area supply ya yang terdekat saat ini. Ya, ini ada area. Oke, tandai area base aja. Dan pantau wilayah ini menjadikan zona sell ya. Ketika ada konfirmasi tentunya, baik itu bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down ya, itu berpotensi untuk bisa terjadi penurunan dan bisa sell di wilayah tersebut. Ini update untuk USD oil ya. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk USD oil, karena menurut saya dia akan break area target breakout, area resisten menuju wilayah ini. Tinggal pantau wilayah tersebut. Kalau ada konfirmasi jelas baru sell dengan target minimal aja ya, mendekati wilayah area low weekly lah di area ini. Oke, ini gambarannya ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk analisa dari 4 market ini. Semoga informasi ini bermanfaat.
Jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.